kemudian sekarang menjadi tenaga ahli di Bank Dunia ya. Jadi menyebut ada pilar ketiga ya. Pilar ketiga itu dia menyebutnya sih komunitas. Tapi saya dalam hal ini melihat komunitas itu adalah koperasi. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar bahwa koperasi itu terdiri dari orang per orang, individu, dan sebagainya berkelompok begitu. Nah ini memang dia bisa menjadi penyeimbang bagi pemerintah dan korporasi menjadi penyeimbang. Karena kalau tidak ada komunitas yang bergerak, ya seperti yang banyak dirasakan sekarang gitu ya. Jadi semua tuh ditentukan oleh peran pemerintah yang terlalu dominan itu juga nggak terlalu baik. Harusnya seimbang lah antara ketiga-tiganya. Jadi menurut saya hal lain lagi juga yang mesti dilakukan adalah koperasi masih bisa memasuki bidang-bidang yang tidak bisa dijamah oleh korporasi atau oleh negara ya. Karena kalau dilihat oleh korporasi itu tidak ekonomis gitu. Yang barangkali sifatnya juga bisa sangat khas, sangat lokal gitu ya. Jadi tidak perlu juga diseragamkan ke seluruh Indonesia, semua harus sama gitu. Kekhasan Indonesia itu kan, apalagi kita masyarakatnya sangat beragam gitu. Jadi kalau nanti usul kepada Kang Teten juga barangkali kalau kekhasan lokal ini yang perlu juga nanti dibangun dalam koperasi itu, jadi untuk menguatkan Indonesia juga gitu ya, keberagaman Indonesia. Dan satu hal lagi yang juga barangkali kita bisa perlu bicara konkret ini supaya program koperasi ini berhasil begitu ya dan berkesinambungan. Koperasi itu bisa menjadi bagian dari rantai pasok produksi di dalam negeri dan barangkali bisa menjadi rantai pasok global. Yang saya bisa terbayang sekarang karena ini adalah pangan dan saya rasa sangat bisa dikerjakan dan mungkin sudah dikerjakan adalah misalnya memproduksi porang ya, kan sudah diekspor gitu ya. Tapi jangan cuma dalam bentuk segar. Misalnya koperasi bisa berkelompok petani porang untuk membuatnya dalam tepung. Nah mungkin ini sudah dikerjakan dan kalau sudah dikerjakan barangkali bisa diduplikasi di tempat-tempat lain untuk produk-produk yang lain gitu. Karena banyak sekali produk yang sangat bisa dikerjakan oleh koperasi dan mungkin korporasi tidak ekonomis masuk di situ. Kemudian tadi saya menyebut soal promosi. Nah ini promosi ini sih menurut saya penting ya untuk meyakinkan masyarakat bahwa koperasi itu benar-benar bisa kok bermanfaat gitu ya dan memang dia secara ekonomi juga meyakinkan lah ya dia bisa memberikan profit selain benefit ya tentu saja. Nah itu koperasi lebih perlu Kementerian Koperasi ini kalau menurut saya sih perlu lebih banyak melakukan promosi ya dan kampanye mengenai koperasi yang sukses dalam usaha dan menyejahterakan anggotanya. Nah, kita punya koperasi-koperasi yang sukses gitu ya seperti KUD Minosaroyo di Cilacap, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Asidogiri, Koperasi Setia Budi Wanita Malang, Setia Bakti Wanita di Surabaya dan banyak lagi lah. Nah, mungkin dengan menunjukkan bahwa ada koperasi yang berhasil juga itu bisa saling belajar. Ini sorry yang saya berikan contoh, maaf saya berikan contoh ini tidak seluruhnya di bidang pangan ya, tetapi artinya paling tidak manajemennya, inovasi-inovasi yang dilakukan di koperasi-koperasi ini itu bisa sangat ditularkan supaya kepercayaan masyarakat itu ya kepada koperasi itu juga tumbuh. Kalau saya sih yakin sekali koperasi itu bisa, tetapi dalam prakteknya ini soal kepercayaan gitu. Karena saya pernah cukup kira-kira hampir 2 tahun mondar-mandir Jakarta Blora gitu ya, di Blora tuh ada koperasi gitu. Nah, koperasinya petani tebu di Blora gitu ya. Dan saya melihat bahwa salah satu hal yang membuat mereka berhasil ada empat koperasi di sana yang memasok pada satu pabrik gula ya di sana, ada 4 koperasi petani tebu gitu. Nah, itu yang berhasil itu adalah yang pengurus-pengurusnya dan anggota-anggotanya tuh bisa saling percaya. Nah, yang lain-lainnya yang masih belum bisa membangun kepercayaan itu yang akhirnya yang ada mereka ribut sendiri di dalam gitu dan yang akhirnya rugi semua gitu. Nah, jadi artinya memang tidak mudah karena ya membangun kepercayaan. Nah, ini yang barangkali harus dicari faktor apa sih kalau misalnya yang mengajak korporasi kok bisa? Tadi kan Kang Teten sebut ini korporasi juga mulai mengajak individu kecil gitu untuk bergabung. Nah, kenapa kok bisa mereka percaya? Tetapi kalau di koperasi kok
ada yang bagus, ada yang nggak jalan juga. Mungkin kalau lihat sumbangan yang masih kecil, berarti akan ada lebih banyak lagi yang belum berjalan gitu ya. Nah, itu yang masih harus ditingkatkan. Nah, saya rasa itu saja pemaparan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berharap suatu saat yang tidak terlalu lama lagi Indonesia memiliki koperasi sekelas Fonterra dari Selandia Baru. Ini tadi Kang Teten bilang jangan sebut koperasi dari luar terus dong, koperasi Indonesianya mana. Nah, kebetulan saya wawancara dengan salah satu anggota koperasi Fonterra yang orang Indonesia di sana sama jadi dia udah nggak pusing lagi pemasarannya dan semua keperluan-keperluan lainnya tuh dijamin oleh koperasinya dan dia bisa percaya pada koperasinya itu akan memasarkan dan mengembangkan produk dan selalu ada inovasi gitu. Jadi barangkali belajar dari hal-hal saling belajar di antara koperasi kita yang berhasil itu juga mudah-mudahan mempercepat keberhasilan atau lebih banyak lagi koperasi-koperasi Indonesia yang berhasil. Saya rasa itu saja pemaparan saya. Terima kasih. Saya minta maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ke Ibu Ninu, lanjut saja mungkin untuk mempersingkat waktu. Ibu Eva, silakan. Sorry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah sangat dibantu dengan narasumber-narasumber sebelumnya, jadi saya hanya melakukan penguatan-penguatan berupa beberapa best practice yang kemudian nanti akan saya tutup dengan tantangan. Yang pertama, saya melihat gagasan Kang Teten untuk membuat koperasi pangan, terutama yang berkaitan dengan di perhutanan sosial, itu saya ingat ketika melakukan studi ke Kuba. Jadi pada saat saya ke Kuba, saya melihat bagaimana sih land reform yang dilakukan oleh pemerintah Kuba dan perjalanan atau dinamikanya seperti apa. Dan ternyata mereka mengalami kegagalan di fase awal. Di fase awal seperti yang kita lakukan saat ini, ada pembagian tanah. Kalau di Pak Jokowi kan pembagian sertifikat-sertifikat dari tanah milik masing-masing orang ya. Nah ini nanti kalau masuk ke perhutanan sosial, itu Kuba pernah melakukannya, dan karena tidak didesain dengan komprehensif, sehingga petani-petani ini terjebak pada kebutuhan modal yang tidak ditangani, nggak punya teknologi, kemudian tidak ada bantuan di hulu untuk pertanian, dan seterusnya. Dan terutama terjebak di rentenir. Tadi ada diskusi yang menarik di question and answer, dan itu terjadi di sana, walaupun rentenirnya tentu tidak seterbuka di Indonesia saat ini ya. Dan akhirnya pada fase berikutnya, pemerintah Kuba melakukan upaya yang seperti yang akan dilakukan oleh Indonesia, yaitu mereka dikumpulkan karena salah satu kegagalan, mereka yang mengupayakan pengelolaan hak atas tanah yang dari rakyat, yang dari negara ini menghadapi problem skala ekonomi. Gak ngangkat ya, kalau orang Jawa bilang gak ngangkat, itu rugi kabeh, rugi semua karena modalnya kecil, produknya nanti kecil, kebutuhan modalnya juga besar karena tidak mempunyai fixed cost yang bisa ditangani dan seterusnya. Jadi mereka kumpulkan dan melalui koperasi lah kemudian diberikan berbagai paket bantuan untuk pemberdayaan petani-petani tersebut. Jadi saya mengapresiasi konsep yang sudah disiapkan oleh Kang Teten, karena waktu itu ketika saya masih di DPR, saya mengingatkan kepada Kementerian Menko, ya, Menko Perekonomian, Pak Darmin. Ini kalau nggak ditangkap, ini pembagian tanah ini kacau loh Pak, karena studi di Kuba seperti itu. Nah, alhamdulillah responsif. Saya nggak tahu, pasti ada input juga dari orang lain ya, tapi paling tidak saya sudah mengusulkan, dan alhamdulillah sekarang pemerintah sudah meresponnya. Contoh yang kedua, jadi dari pengantar saya ini, kenapa saya mengangkat isu berkeadilan. Jadi boleh kita mau berkedaulatan pangan,
swasembada XYZ, tapi jangan sampai rakyat dikorbankan. Jadi kalau pengen dapat award dari FAO, produksinya dinaikin, tapi rakyat nggak tambah sejahtera. Itu yang kita sangat hati-hati. Oleh karena itu ketika kita ngomong koperasi, harus dikontekskan kepada upaya atau badan usaha yang bisa untuk mengatasi kemiskinan. Dan itu bukan BUMDes, ya, tetapi koperasi. Tapi saya nggak anti BUMDes. Nanti ketika ada koperasi di desa, mari bekerja sama dengan BUMDes. Karena BUMDes ngomongnya profit, seperti omongannya Mbak Tri Mumpuni, nggak ngomong uang. Nah, kita konsentrasi kepada orang, pemberdayaan orang, penguatan orang, dan penguasaan, membuat orang itu berkuasa. Dan itu bisa dikonstruksi di dalam koperasi. Contoh yang kedua, tadi saya sudah mulai dengan peluang kerjasama BUMDes dan koperasi di desa. Tapi tetap nek wis ada BUMDes, mbok ya koperasi diadakan karena yang memberdayakan orang-orang itu ada di koperasi tersebut. Dan yang bisa mengangkat kemiskinan itu adalah koperasi tersebut karena kumpulan orang. Dan kalau nanti bekerja sama dengan BUMDes, orang ini harus ada di sentral ya. Koperasi ini harus sentralnya. Dan kemudian yang harus difasilitasi, harus dilayani, harus diakomodasi. Jangan dibalik. Yang di koperasinya nanti untuk melayani BUMDes, itu nggak benar. Karena kalau mau berkeadilan sosial, ya kita harus pendekatan people-centered development. Nah, people-centered development itu yang pas ya di koperasi. Dan jangan lupa bahwa koperasi ini juga membutuhkan necessary condition atau syarat-syarat, yaitu apa? Demokrasi ekonomi atau perekonomian Pancasila kalau sekarang ya. Jadi kalau kita mau ngomong koperasi, ojo langsung koperasi nih, lihat dulu lingkungannya sudah disiapin apa enggak? Karena kita punya sejarah kelam koperasi kita ketika dipolitisasi zaman KUD, ketika kemudian menjadi koperasi dadaan didirikan karena apa? Ada pilgub, kemudian dibagi-bagi itu koperasi wanita seluruh Jawa Timur ya, tapi kemudian nggak berkembang. Jangan diulangi lagi. Jadi saya ingin ada bottom up, tetapi pemerintah sebagai regulator itu memastikan arena pertarungan ini fair, atau istilahnya Mbak Nino tadi ada afirmasi yang jelas. Dan Kang Teten sudah menjelaskan beberapa paket afirmasi. Itu top down. Yang paling penting apa? Upaya untuk bottom up-nya. Apa? Yaitu upaya kulturalnya. Kulturalnya tadi sudah disebut, Kang Teten ngomong kubeta. Enggak cukup kubeta. Karena apa yang paling perlu disiapkan adalah sumber daya manusia untuk menggerakkan, untuk mengelola koperasi-koperasi ini kelak. Jadi itu jangan sampai kemudian isinya adalah pejabat-pejabat desa, orang yang nggak ngerti pembukuan, kemudian disuruh jadi bendahara, nggak ngerti bisnis model, dan seterusnya. Jadi struktur sudah ditata, tapi kulturalnya harus disiapkan juga oleh kementerian, dan tidak mungkin meninggalkan sipil, atau kalau nggak akan jadi gitu. Jadi jangan sampai kemudian ini doang tapi lapangan nggak ditoto. Yang berikutnya, saya ke Cina dan saya melihat kok koperasi-koperasi di sana jalan ya. Kenapa? Dan ternyata Cina itu dalam 20 tahun bisa mengatasi kemiskinannya hanya dalam waktu 20 tahun itu bisa mengurangi sampai separuhnya. Saya lupa detailnya, tapi data ini terverifikasi. Dan ketika saya melihatnya, orang itu diberdayakan melalui koperasi, tapi kemudian kerjasama dengan BUMN. Jadi saya mengunjungi pabrik minuman pisang atau jus pisang, jus nanas, jus macam-macam lah. Ketika saya dalami, ternyata petaninya karena lahannya kecil-kecil harus bernegosiasi dengan BUMN dalam skala yang sama kuatnya dengan BUMN. Dan mereka membentuk koperasi untuk alat bargain tersebut. Tapi pemerintah di sana kembali lagi menata perekonomian, menata infrastruktur, soft skill-nya, dan aturan-aturannya,
seperti pemerintah Jepang membuat aturan, membuat undang-undang yang memang untuk membesarkan koperasi beras di sana ya. Dan ini berhasil. Jadi tidak perlu dimanja, tapi tatalah perekonomian agar tidak ada saling menghisap atau yang besar makan yang kecil, atau istilahnya buatlah demokrasi ekonomi. Kalau demokrasi ekonomi ini tidak ditata, afirmasi untuk pengentasan kemiskinan, untuk mengatasi ekonomi gap nggak akan jalan. Jadi sumber kesejahteraan membutuhkan koperasi, tapi tolong tata ulang semuanya. Jadi misalkan akses to kredit tadi sudah ditata. Tapi kalau banknya bekerja, BNI, BRI, langsung kepada orang per orang yang ada di desa, duit itu kesedot. Dan nanti koperasi nggak akan punya duit untuk running perekonomian di sana. Nah, itu yang saya melihatnya. Jadi, saya masih optimis koperasi bisa dijalankan apabila berbagai hambatan dalam koperasi ini, yang tadi struktur sudah mulai ditata, tapi kulturalnya belum ditata, itu untuk kemudian disikapi dengan bijaksana. Jadi, perencanaannya Kang Teten ngundang teman-teman yang ada di gerakan koperasi dong, untuk assessment impact. Kira-kira ini dampaknya apa? Apakah ini efektif atau tidak? Karena para pelaku ini yang nanti siang juga akan bicara ya, tolong diundang di Kementerian Koperasi untuk review, untuk scrutinize perencanaan yang sudah disiapkan Kang Teten agar optimal dan seterusnya. Tadi Mas Catur sudah ngomel ya, itu masak Jawa doang. Nah, mungkin harus ada beberapa pilot yang ada di luar Jawa. Misalkan di teman-teman NTT yang sudah aktif sekali untuk bergerak di pangan ini dengan sorghumnya, juga dipanggil untuk ditanyain dan seterusnya. Kang Teten memang sudah kemana-mana. Tapi kan kalau pejabat datang kan lebih tidak mendapatkan first information, dark side-nya itu kadang nggak nongol. Nah itu, tapi kalau teman-teman yang datang, mungkin bisa terbuka, apalagi Kang Teten bagian dari pergerakan sosial sejak lama. Jadi itu usulan saya. Yang kedua adalah beras. Kita tahu kenapa beras itu di Jepang paling mahal dan petaninya paling kaya-kaya. Karena ternyata lahan untuk koperasi beras ini ditata sedemikian rupa sehingga bisa monopoli, bisa punya bargain, position dengan pemerintah. Kalau pemerintah mau bikin aturan konsultasi dulu dengan petani ini. Dan kenapa? Ya kedaulatan ekonomi, kalau nggak ada kedaulatan pangan ya nggak akan jalan kan. Ini logikanya Jepang di situ. Dan saya melihat Bung Karno sejak awal ngomong seperti ini. Kalau mau berdaulat, mau jadi superpower, pangan harus berdaulat. Ojo impor terus. Nah ini Indonesia ini negara tropis terbesar di dunia, impor barang tropisnya paling banyak di dunia. Ini kan ironi, mana ngomong tentang kedaulatan. Nah saya mau langsung ke ke Kulon Progo. Kulon Progo, bupatinya membuat kebijakan yang menurut saya terobosan dan memberdayakan petani. ASN itu dalam struk gajinya itu ada duit untuk beras. Nah ini oleh Mas Hasto, bupati pada waktu itu, dirupakan in kind. Jadi beras-beras di Kulon Progo itu ditebas oleh Pemda. Dan kemudian Pemda membaginya kepada ASN dalam bentuk in kind. Nah kenapa ini tidak ditangkap oleh koperasi? Nah, koperasi, tadi gagasan Kang Teten, koperasi beras. Inilah tangkaplah, ini sudah ada demand yang fix, demand yang secure, yang bisa untuk merencanakan penanaman padi. Jadi di daerah-daerah, di kecamatan-kecamatan nanti ada koperasi sekunder. Koperasinya primer ada di desa-desa tersebut. Nah ini saya pikir potensi untuk ditangkap. Bukan menutup kemungkinan nanti ketika kelembagaan koperasi ini kuat, bisa langsung ke pasar, ke mart-mart, dan seterusnya. Tapi yang duit beras dari ASN ini loh tangkepen untuk menjadi modal awal agar koperasi beras di tingkat primer di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan ini bisa bergerak. Ini modal awal dan ini saya melihatnya penting untuk
ditangkap untuk kemudian menjadi katalisator, stimulator dari pembangunan penciptaan koperasi-koperasi di daerah-daerah pertanian, terutama beras. Nah, itu tantangan saya, provokasi saya pendek saja, bahwa peluang itu ada, tapi ada upaya-upaya ekstra yang harus dilakukan, misalkan koperasi tani untuk duit, untuk modal. Tadi 5 sudah, tapi jangan lupa kita ikuti seperti yang ada di Jepang, sampai mereka bisa punya akses langsung kepada bank tani, daripada paket-paket pemerintah. Pemerintah itu mbok ya besok itu regulator tok gitu loh. Tapi logika bisnis itu biar dikuasai oleh petani. Jangan sedikit-sedikit nanti, wah jaga nih drop-dropan, jaga nih hibah, dan seterusnya. Gak pintar-pintar nanti nggak bisa tanding dengan badan usaha yang lain. Jadi itu, jadi mari kita bentuk kecerdasan ekonomi, kecerdasan numerik, supaya mereka bisa tanding. Soalnya kalau kemudian terus-menerus diafirmasi yang tidak membuat mereka kuat, suatu saat nanti bisa berantakan. Begitu. Itu usul saya, teman-teman. Mudah-mudahan membantu melengkapi yang sudah-sudah tadi. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Eva. Ibu Eva ini tadi lupa dibilang, sebetulnya juga pegiat koperasi dan ekonomi Pancasila dan pengawas ICA, selain juga politisi. Langsung penghujung, Bu Dewi, silahkan nih. Bu Dewi, bangun. Ya, selamat siang semuanya. Aduh, serunya ya. Sampai terbengong-bengong sayanya. Saya singkat juga aja, karena ini kan sudah dekat dengan penghujung acara ya. Saya tetap akan share, tapi saya akan lompat-lompat aja nih. Udah kelihatan belum ya? Kelihatan nggak? Sudah kelihatan, tapi belum full screen. Sudah kelihatan, Mbak. Oke. Langsung aja. Oke, kalau kita ngomongin koperasi pangan, itu ada pangannya, ada produsennya, ada konsumennya. Dari segi produsennya, kita maksudnya dari segi produksinya, produksi pangannya nih, dari segi pangannya itu dari segi produksinya, dari dulu hingga kini tuh wacananya selalu adalah pengen swasembada pangan, pengen kedaulatan pangan. Terus terakhir-terakhir jadinya keamanan pangan. Ketika COVID melanda, akhirnya kita semua tersadar lagi gitu, yang tadinya ngotot sama keamanan pangan, akhirnya baru tersadar bahwa keamanan pangan bisa jadi sekarang kok sekarang jadinya ketergantungan pangan, karena kita sudah tidak seakan-akan tidak memperhatikan lagi mau itu pangan berasal dari mana, kita tidak perhatikan lagi mau impor sampai kayak apa, kita nggak perhatikan lagi, yang penting pangannya ada dan murah gitu. Jadi seakan-akan itu yang terpenting gitu kan. Dan before we know it gitu, tiba-tiba keamanan pangan menjadi sebuah ketergantungan pangan, karena kemudian kita lalu kebingungan bagaimana menyediakan pangan di masa COVID ketika semua harus lockdown. Jadi satu soal pangannya, produksi pangannya. Siapa sih yang mestinya memproduksi pangan? Gitu. Kalau sekarang mestinya adalah lokal, berarti mestinya kita harus melihat betul siapa produsennya dan bagaimana nasib mereka, gitu kan? Lalu kemudian siapa konsumennya? Yaitu 260 juta rakyat pangan yang layak dengan harga yang terjangkau, ataukah untuk yang ekonominya makin terbatas, makin mendapat pangan yang murah-murah dan penuh dengan zat-zat aneh-aneh itu, gitu. Sementara yang pangan yang sehat-sehat dan premium dan organik dan sebagainya tidak terjangkau karena hanya untuk mereka yang kaya-kaya. Apakah seperti itu situasinya? Jadi ada pangannya, ada produsennya yang ternyata, kalau saya bilang di sini, ternyata yang namanya produsen itu masih sangat jauh dari
kelayakan dalam kualitas hidup ketika mereka memproduksi bahkan 90% dari bahan pangan seluruh rakyat Indonesia. Jadi baik itu petani, nelayan, pekebun, peternak, apa selalu saja berhadapan dengan yang namanya kompetisi pasar bebas, digencet-gencet sama yang pemain-pemain besar. Untuk berkoperasi juga tenaganya udah nggak ada gitu ya. Maksudnya untuk berproses berkoperasi itu kan nggak mudah sebenarnya kan. Itu semua yang sudah merasakan bagaimana berproses berkoperasi itu pasti bisa mengkonfirmasi statement ini bahwa untuk berproses berkoperasi itu bukan proses yang mudah. Sehingga pada kenyataannya hari ini ya para produsen kita itu ya masih begitu-itulah seperti yang tadi disebutkan oleh Kang Teten, oleh yang dikhawatirkan oleh Mbak Puni, Prof. Toto dan seterusnya. Jadi di soal produsen kita masih PR-nya banyak. Kemudian di sisi konsumen juga PR-nya banyak karena ternyata konsumen kita yang terbanyak yaitu rakyat yang 90% itu nyaris tidak punya kemampuan untuk menjangkau pangan-pangan yang sehat dan sebagainya itu. Nah, sehingga apa sih sebetulnya yang perlu kita koreksi gitu kan? Sehingga mestinya kalau tadi Kang Teten selalu ngomong soal bisnis model, ya mari kita bicara gitu. Jadi sebetulnya mestinya model bisnis untuk pangan kita itu mestinya seperti apa yang menguntungkan si produsen, layak hidupnya produsen, lalu juga rantainya itu rantai untuk produsen menjual atau mendistribusikan dan memasarkan si hasil produksinya itu sampai ke tangan konsumen di meja-meja makan gitu, atau bahkan menjadi rantai dari bahan-bahan pangan itu menjadi bahan baku bagi berbagai jenis produk, apakah itu produk medis atau apa ya, produk herbal, jamu sampai ke kosmetik dan sebagainya itu bagaimana supaya ujungnya di konsumen bisa harganya juga terjangkau untuk barang yang berkualitas baik. Nah, kalau saya hanya mengatakan di sini bahwa yang namanya koperasi itu kan sebetulnya basis pikirnya pertama adalah berkolaborasinya para pemilik sumber daya dan permodalan yang terbatas. Lalu ada juga kolaborasinya dari mereka yang punya kepentingan yang sama. Lalu seperti misalnya nggak cuma produsen, tapi konsumen juga gitu kan, bisa berkooperasi sebagai koperasi konsumen. Pedagangnya juga bisa berkooperasi sebagai koperasi pedagang. Dan kemudian produsennya juga bisa berproduksi sebagai koperasi produksi. Kemudian koperasi yang pasca panen, itu juga masih ada rantai tertentu, yang rantai khususnya juga yang sangat bisa dikolaborasikan para pemain-pemainnya. Sehingga pada intinya sebetulnya model bisnis yang terbangun di rantainya pangan, dari hulunya hulu seperti benih yang dicoba dihidupkan oleh Kobeta misalnya, sebetulnya kan seluruh rantai pasok pangan dari hulunya hulu sampai hulu produksi, lalu perdagangannya sampai ke konsumennya, mestinya dia harus berbasis kolaborasi. Jadi karena kalau dengan model bisnis yang basisnya itu adalah kolaborasi, dia itu sebetulnya akan meniadakan kompetisi, mestinya begitu. Jadi kita tuh mestinya nggak boleh balapan untung-untungan besar gitu untuk pangan yang merupakan hak dari seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pangan dan produk-produk berbahan dasar pangan yang berkualitas dan baik dan menjaga kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita kemudian di dalam sesi-sesi kita selanjutnya nanti di Rembuk Ekonomi Rakyat ini membahas tentang koperasi, bukan hanya ansih koperasi saja, tetapi di dalamnya ada sebuah basis pikir yang lebih besar, yaitu adalah semangat untuk berkolaborasi, semangat untuk menjalankan ekonomi kolaboratif, di mana koperasi-koperasi sendiri mestinya tergabung dalam rantai kerjasama antar koperasi,
Lalu mungkin juga bukan hanya kerjasama antar koperasi, tapi juga kerjasama antar koperasi dengan elemen-elemen ekonomi rakyat yang lain seperti BUMDes yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri juga. Kemudian mungkin bahkan juga pengusaha-pengusaha, pengusaha menengah, pengusaha kecil gitu ya. Kemudian bekerja sama juga dengan koperasi-koperasi, bukan hanya menjadi anggota koperasi, itu juga dimungkinkan. Jadi artinya apapun itu, model bisnis apapun yang mau dibangun, di dalam koperasi maupun antar koperasi maupun antara koperasi dengan elemen lain di masyarakat, selama itu adalah kita bicara soal pangan, apalagi pangan utama dan produk-produk utama yang berbahan baku pangan, maka itu haruslah berbasiskan kolaborasi, berbasis pikir kolaborasi dan mengutamakan kerjasama yang kemudian ujungnya adalah sebuah mekanisme ekonomi dan pengadaan pangan yang berkeadilan. Saya kira itu aja kalau dari saya. Terima kasih Mbak Evelyn. Iya, terima kasih banyak Bu Dewi. Ini masih ada sekitar 10 menit untuk 1 atau 2 round lagi pertanyaan mungkin. Silahkan gunakan kanal Q&A, question and answer. Ada juga beberapa pertanyaan dari tadi pagi sebetulnya yang barangkali bisa dijawab oleh para panelis sekarang, termasuk juga para keynote speaker yang masih ada, Prof. Toto mungkin atau Ibu Puni. Saya bacakan saja ya sambil menunggu pertanyaan lainnya. Dari Pak Luarso Sapa, masalah terbesar pangan di Indonesia adalah harga pokok produksi yang tinggi. Apakah sudah ada grand design bisnis dan spasial kawasan pangan? Ini mungkin Pak Prof. Toto ini bisa menjawab barangkali ya. Atau silakan kalau ada panelis lain yang mau menjawab. Gimana tadi Mbak Evelyn? Coba diulang, aku berusaha mencari pertanyaannya, aku nggak. Grand design ini Grand design apa? dari? Tuh, jadi aja menghilang sebentar. Saya scroll dulu, maafkan. Grand design produksi pangan, kawasan spasial pangan, bisnis dan grand design bisnis dan spasial kawasan pangan, apa semacam food estate gitu ya kalau nggak salah, barangkali. Aku jawab sedikit ya, mungkin Mas Toto nanti yang paling lengkap ya. Monggo. Sebetulnya RT RW ini menjadi kunci ya untuk menentukan apakah kawasan pangan dan kawasan peruntukan yang lain itu bisa terjaga. Nah, di dalam RT RW ini yang selama ini tidak ditaati. Kita kemudian tiba-tiba kaget dengan ada real estate food yang ada di Merauke dan seterusnya. Lho sing Jawa lho tonton rek. Karena enggak mungkin kan bertanam di tempat yang jauh yang petani-petaninya itu enggak ada di sana. Kalau kita fokus kepada para petani dan bukan kepada profit, maka yang harus ditata itu yang di daerah Jawa ini. Jangan sampai kemudian RT RW tidak ditaati sehingga lahan makin sempit, petani makin hilang jadi tukang ojek semua. Itu yang kita concern. Dan jangan lupa bahwa kedaulatan pangan ini kunci dari ketahanan negara, bangsa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini ada suatu gerakan yang menyoal bagaimana subsidi kita yang selama ini base-nya kepada hulu ya, yaitu untuk produksi dan seterusnya. Kang Teten sudah ngomong bahwa petani itu biar bertani aja, nggak usah suruh marketing, nggak usah suruh macam-macam. Iya itu betul. Tetapi kemudian karena kita biasa untuk tidak di mindset tarung, maka selalu menunggu pupuk subsidi, kemudian ada dum-duman bibit dan seterusnya. Ini yang membuat kita lemah gitu loh. Jadi kemudian maaf sekali, seperti kayak orang cacat, di mana kemampuan potensi kita itu tidak optimal keseluruhannya. Jadi ini akan pada jangka panjang akan membuat kita ini nggak berdaya. Terus-menerus diloloh ya kalau orang Jawa itu, dikasihani dan seterusnya. Yang berikutnya ini problem di pertanian, terutama di Jawa, mohon maaf aku nggak ngerti sorghum ya. Ini kan problemnya tata niaganya ya, bahwa final price ternyata 60% dari final price itu larinya kepada pedagang. Sementara petaninya itu nggak tambah kaya, nggak tambah sejahtera, nggak tambah kuat dan seterusnya.
oleh karena itu ketika kita mengajukan koperasi, itu adalah menata tata niaga supaya memotong rantai tata niaga ini tidak terlalu panjang dan langsung kepada final consumer. Itu sebetulnya. Jadi kalau nanti final consumer bisa dipotong, mudah-mudahan harga komoditi ini bisa naik. Itu. Jadi kenapa sejak awal saya ngomong-ngomong demokrasi ekonomi, kemudian tata niaga komoditi pertanian, tetapi kuatkanlah orangnya. Jangan sampai kita menolong tapi malah melumpuhkan di dalam jangka panjang. Jadi mungkin ada bagusnya untuk kemudian subsidi yang di final itu juga dipertimbangkan ya. Jadi saya melihat itu sih yang perlu. Monggo yang lain untuk menimpali. Mbak Nino udah pamitan ya? Nah, Mbak Nino masih ada tuh 2 menit. Mungkin kasih kata akhir sebelum rapat redaksi. Monggo, Mbak Nino. Maaf, sorry, pertanyaannya bisa diulang tadi apa ya? Sorry, maaf. Apakah sudah ada grand design untuk bisnis dan produksi pangan? Betulnya. Grand design untuk produksi pangan. Spasial kawasan pangan. Oh, spasial. Nah, ya kalau kita ngomong soal kawasan pangan, saya ini kan udah bergabung di Kompas tuh sejak tahun 1984 ya. Karena saya lulusan IPB, jadi liputan saya tuh banyak pertanian pada awal-awalnya. Jadi pada tahun 80-an, 85, 86 itu saja kita tuh sudah membahas mengenai pembagian lahan pertanian lah, kira-kira tuh bayangannya seperti di Amerika gitu ya, di Amerika Serikat gitu ya, ada lahan yang dikhususkan untuk pangan, mana yang disesuaikan dengan kecocokan lahannya, iklimnya, segala halnya termasuk petaninya gitu ya. Udah ada tuh pemikiran seperti itu. Tapi yang saya nggak mengerti adalah kenapa sampai hari ini pemerintah tuh nggak pernah setuju dengan ide itu. Kalau setuju kan pasti sudah ada blok-bloknya. Nah, itu yang saya sampai sekarang masih nggak paham. Karena kalau dijawab selalu bilangnya RT RW, tetapi tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Eva ya. Tetapi kalau kita lihat itu pelaksanaannya itu kan juga nggak jalan gitu. Dan itu sangat memprihatinkan. Contohnya aja nih, anak saya waktu 6 tahun yang lalu kuliah di Parahyangan Bandung, jadi setiap minggu saya nengokin kan. Dalam 4 tahun saja saya melalui jalan tol itu, perubahan di sepanjang jalan itu untuk lahan sawah menjadi non-sawah, itu sangat kelihatan dengan akibat apa ketika hujan besar ya banjir, tolnya banjir gitu. Nah, tapi itu lebih banyak diomongin daripada dikerjakan. Nah, ini balik lagi, ini memang ini harusnya pemerintah yang melakukan, tetapi barangkali menurut saya masyarakat itu juga kalau kita bisa lebih care sedikit ya, kita bisa lebih bersuara lebih keras sedikit gitu ya, menyuarakan ini barangkali melalui koperasi juga gitu, kita membangun tadi kalau istilahnya Mbak Eva ekonomi yang demokratis, tapi menurut saya juga kesadaran demokrasi akan hak dan kewajiban itu juga bisa dibangun melalui koperasi gitu ya, hak-hak warga negara. Jadi kalau ada yang ngaco-ngaco begitu, barangkali pemerintah daerah nggak menepati apa yang sudah diputuskannya, atau sudah diputuskan bersama melalui DPRD gitu, atau apa yang sudah disepakati bersama rakyat melalui janji kampanye barangkali. Nah, itu bisa digugat juga gitu. Jadi koperasi ini memang punya banyak peluang. Jadi kalau ditanya lagi grand design untuk spasial berdasarkan lahan, ya kita kaget-kaget saja tiba-tiba ya tadi yang seperti disebut Mbak Eva, ada lahan di Merauke itu satu-satunya lahan yang tersisa dalam luasan yang sangat besar, yang paling bagus untuk pangan karena dataran yang luas, ada cukup air dan sebagainya, subur dan sebagainya gitu. Tiba-tiba sudah dikapling-kapling untuk usaha-usaha korporasi tanpa kita tahu gitu bagaimana prosesnya, tiba-tiba saja sudah diputuskan gitu ya. Dan kalau selama ini investasinya agak terhambat, itu lebih karena pemerintah tidak menyediakan infrastruktur. Tapi seandainya infrastrukturnya dibangunkan oleh pemerintah, sudah pasti habis gitu. Dan apa yang tersisa untuk rakyat banyak? Karena dulu salah satunya juga yang disebut itu perusahaan Bin Laden ya, kalau masih ingat dari Arab Saudi, itu akan investasi di sana, terus hasilnya tuh
akan dijual gitu, diekspor gitu. Sementara barangkali kita di dalam negeri juga bisa saja kita kekurangan pangan, harga beras waktu itu beras kalau nggak salah itu akan bergejolak dan sebagainya. Nah itu nggak ada urusan tuh kalau kita sudah bicara dengan korporasi internasional dan sudah ada kontraknya secara legal yang mengikat begitu kan harus dipatuhi, karena kalau enggak pemerintah bisa dituntut di pengadilan arbitrase internasional. Jadi memang kalau ditanya ya sampai sekarang saya nggak paham. Mudah-mudahan kalau yang tadi dijanjikan oleh Pak Menkop itu bisa dilaksanakan, ya mudah-mudahan ke depan kita mulai hari inilah ya dari diskusi kita ini benar-benar kita bisa jalankan dan hasilnya benar-benar nyata dan baik untuk ketahanan pangan kita ke depan. Saya rasa itu sih dari saya. Oke. Satu pertanyaan terakhir saja mungkin ya, sepertinya Bu Dewi nih. Karena ini dari tadi ngomong kolaborasi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merombak tata niaga yang bisa menjamin kontinuitas inovasi pertanian oleh petani-petani yang sekarang terdesak menjadi burem, dari Pak Susilo Eko. Sebelumnya Pak Susilo Eko juga sempat menanyakan, mengeluhkan juga petani sama koperasi prinsipnya sebetulnya meneguhkan kemandirian, tapi sekarang terdistorsi oleh mekanisme pasar, makin tergantung input dan output selalu tertekan. Silahkan, Bu Dewi. Iya, saya kira koperasi gini. Saya kira yang dinamika di dalam masyarakat itu selalu adalah pertemuan antara, paling gampang itu mendikotomikan antara proses bottom up dan proses top down. Jadi kalau ditanyanya, misalnya gini, kita melihat kondisi hari ini begini dan begitu, gitu ya. Petani dibikin tergantung, kemudian petani nelayan dan sebagainya dibikin tergantung, kemudian rantai pasok banyak didistorsi oleh adanya apalah mulai mafia, sistem tengkulak dan sebagainya, kemudian sehingga masyarakat gitu ya karena tinggi lalu kita koperasi bisa mengatasi itu semua gitu ya. Atau kalau yang tadi saya sempat sampaikan di dalam materi, misalnya kalau kita mau membangun model bisnis atau bisnis model, maka bisnis model untuk pangan itu sebaiknya yang sifatnya adalah kolaboratif, baik itu basisnya adalah koperasi sendiri, karena di dalam koperasi mestinya basisnya juga kolaborasi, maupun antar koperasi, maupun antara koperasi dengan elemen-elemen usaha masyarakat lainnya. Nah, itu adalah apa yang terjadi di lapangan lah, katakan seperti itu. Nah, di luar itu, bukan di luar itu, di dalam semua yang terjadi itu ada juga elemen lain, yaitu elemen regulasi, elemen pengaturan, perundangan gitu ya, yang itu adalah asalnya dari proses-proses top down. Nah, kalau kita melihat sejarah koperasi di beberapa negara, termasuk koperasi-koperasi yang kita suka jadikan contoh juga gitu ya, entah itu koperasi petani di Jepang, entah itu koperasi petani di India, koperasi peternak di India misalnya dan sebagainya itu ya, sebetulnya tidak terlepas dari proses top down-nya juga. Tetapi kita bisa melihat bahwa ada dua proses yang berjalan. Ada atau bahkan di New Zealand, di Eropa, di Amerika dan sebagainya, pasti ada dua proses yang berjalan. Proses bottom up, masyarakat berkoperasi, masyarakat membangun bisnis-bisnis model yang memang menguntungkan stakeholders, jadi bukan hanya shareholders gitu, memberi manfaat secara lebih berkeadilan karena yang dipikirkan adalah stakeholders. Ini bertemu dengan top down, dengan pemerintah yang kemudian, ini idealnya ya, yang kemudian memberi ruang lebih besar agar mekanisme yang sudah terjadi di masyarakat ini yang mungkin tadinya sporadis dan kecil-kecil kemudian berkembang meluas. Jadi saya kira pertanyaan berapa lama mau transformasi, misalnya seperti itu ya,
yang nggak ada hitungan 1+1 sama dengan 2-nya. Itu adalah sebuah proses yang dinamis, yang kita di masyarakat juga harus mati-matian untuk merombak mindset kita, merombak cara kita berbisnis, merombak cara kita melihat bisnis model, dan seterusnya. Merombak juga cara kita melihat keuntungan, benefit, dan gitu. Kemudian dari pemerintah juga gitu, harus ada perubahan mindset juga gitu. Jangan untuk tidak lagi istilahnya cuma ngatur-ngatur aja, tetapi tidak terlalu tahu apa sebetulnya yang diatur. Atau yang lebih parah lagi adalah melakukan upaya yang sistematis untuk mengecilkan, meminggirkan koperasi atau bentuk-bentuk inisiatif masyarakat yang sifatnya adalah sangat membangun kemandirian dari masyarakat itu sendiri, masyarakat akar rumput terutama gitu. Ya, bahwasanya pemerintah itu punya punya kecenderungan untuk dalam hal penguasaan, ya, berkuasa atas apa yang terjadi di masyarakat, itu pasti. Itulah sebabnya kita ada di dalam proses demokratis yang kita mesti jaga juga gitu. Sehingga balik lagi tadi, berapa lama kita mau transformasi? Ya, tergantung kita juga, semua berupaya bottom up dari kita sendiri, dan tergantung juga dari top down, dari pemerintah itu apakah memang semangatnya adalah mau memberi ruang seluas-luasnya dan mau mendukung inisiatif masyarakat, ataukah justru mengecilkan dan meminggirkan inisiatif-inisiatif merdeka dari masyarakat. Jadi dinamika inilah yang harus terus kita perjuangkan agar ujungnya adalah menciptakan sebuah sistem mekanisme ekonomi yang lebih berkeadilan. Itu kalau turunan teknisnya nanti ya bisnis-bisnis model yang dilakukan oleh elemen-elemen ekonomi di masyarakat, baik itu koperasi maupun BUMDes maupun kerjasama antar elemen, itu semua mengacunya ke situ gitu, mengacunya kepada mindset bahwa kita terutama dalam hal pangan, kita harus menyadari bahwa pangan adalah hak dari semua rakyat Indonesia, dan hak bagi produsen juga mendapatkan kehidupan yang layak, hak bagi konsumen juga mendapatkan harga yang terefisien, sehingga dengan demikian bisnis model yang harus terbangun, ya memang yang harus memikirkan benefit dan kemanfaatan bagi semua stakeholders. Saya kira tergantung itu, mau cepat atau mau lambatnya. Dari saya itu aja, Mbak. Silakan. Eva mungkin mau nyambain. Iya. Oke. Bu Eva, silakan kalau mau menambahi. Iya, saya agak lain sih. Saya ingin menyambut apa yang disinyalemenkan oleh Mbak Tri Mumpuni di awal. Bahwa kolaborasi dan mentalitas bisnis, tapi hatinya big heart ya, karena ada solidaritas. Itu adalah future business. Jadi tren dunia ini baik di corporate maupun di UMKM dimanapun sudah disoal di mana etikmu dalam berbisnis, etik terhadap lingkungan, etik terhadap anti kemiskinan dan seterusnya. Jadi koperasi ini adalah bisnis masa depan. Kalau kita nggak lakukan sekarang, kita akan jadi fosil loh di dalam global community itu. Karena yang etiknya tinggi ya koperasi ini harusnya. Tapi kalau di Indonesia karena ada trauma yang luar biasa masa lalu, mentalitas korup itu harus di stop. Kalau enggak itu racun utamanya itu adalah satu skeptisme terhadap koperasi, karena dipikirnya koperasi itu politik, koperasi itu simpan pinjam, tapi enggak produktif, enggak menguasai pangsa pasar dan seterusnya. Jadi di masa mendatang harapanku struktur ditata, legislasinya diwaraskan, disehatkan, yang betul-betul seperti filosofi koperasi. Ini PR-nya Mas Teten yang paling berat. Tarung di DPR untuk memastikan bahwa arena kelak akan dibereskan. Yang kedua, agar undang-undang lain-lain yang mengkerdilkan koperasi itu harus dibatalkan. Teman-teman sipil bisa melakukan gerakan untuk misalkan undang-undang perbankan, kita harus hajar. Undang-undang BUMN yang merupakan hambatan koperasi untuk berkembang harus diajarkan. Ada pasal-pasal yang membuat koperasi
itu harus dibereskan, melakukan gerakan berarti nanti nyambung. Jangan Dewi sudah ingatkan ya bahwa tidak boleh ada dikotomi bottom up dan top down oleh ada dirijennya, dan hal ini saya pikir adalah Kemenkop. Terima kasih. Oke, saya rasa ini sudah pukul 12:09. Saatnya kita tiba ke penghujung acara untuk sesi pertama. Kalau boleh saya simpulkan pembicaraan kita dari tadi pagi, Bu Puni sudah membuka dengan menceritakan tentang paradigma yang mengandalkan pemerintah dan swasta, yang ternyata sebetulnya kurang berkeadilan sosial, tidak berkeadilan lingkungan juga, dan mengkerdilkan peran masyarakat. Sebetulnya sekarang sudah ada peluang yang terbuka untuk kemitraan dengan masyarakat. Nah, dilanjutkan dengan paparan Prof. Toto bahwa Indonesia ini apa sih kurangnya sebetulnya? Keanekaragaman hayatinya, iklimnya, tapi kok miris nasibnya dalam hal pangan, impor terus gitu. Dan lebih parah lagi ternyata terhadap para petani produksi pangan, kita juga masih banyak terjadi ketidakadilan ya, ada kriminalisasi petani kecil misalnya yang sebetulnya berinovasi dalam menciptakan bibit unggul. Sayangnya hal tersebut masih dikuasai kebanyakan oleh swasta. Nah, sekarang sebetulnya terbuka bagi masyarakat, bagi kita untuk katakanlah merebut atau mengambil peran lah. Kita nggak mencoba untuk konfrontatif tadi yang disebutkan, tapi bagaimana caranya masyarakat yang selama ini dianggap belum mampu berperan bisa mampu sebetulnya bisa mengambil alih semua kewenangan yang atau ikut serta juga mengambil kewenangan yang saat ini masih dikuasai oleh swasta dan pemerintah. Lalu Pak Teten dengan seabrek-abrek informasi mengenai program yang telah dilakukan oleh pemerintah rasanya cukup menjawab juga ya bahwa pemerintah juga sangat terbuka untuk berkolaborasi untuk bergandengan tangan dengan koperasi-koperasi yang baru, yang lama, yang baik-baik tentunya. Dan hal ini dikuatkan juga oleh para panelis dengan Bu Nino tadi bahwa sebetulnya koperasi ini salah satu cara untuk kembali mengorganisir masyarakat. Karena kalau kita bilang budaya kita gotong royong, nyatanya enggak dalam jangka panjang tuh. Kalau misalnya membangun rumah kita mungkin masih gotong royong, tapi apakah dalam hal berkoperasi, dalam hal ekonomi kita punya kapasitas atau kepercayaan yang cukup panjang? Itu satu tanda tanya dan satu PR juga, karena kita mungkin sesuai paparan Bu Eva juga tadi sudah terlena gitu, termanjakan oleh ya paradigma mengandalkan pemerintah dan swasta tadi gitu sayangnya. Nah, terakhir Bu Dewi mungkin mengajak kita atau membuat satu seruan. Sekarang ini segala-gala sudah zamannya kolaborasi. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat, sebagai civil society bisa mungkin memanfaatkan tren ini untuk yaitu untuk bangkit, untuk menjadikan diri kita jadi sejajar dan dengan pemerintah dan swasta dan juga lebih mandiri. Salah satunya yaitu lewat berkoperasi ini ya, karena ini merupakan salah satu bentuk lembaga yang juga sebetulnya sudah cukup banyak terbukti oleh sejarah sebagai satu hal yang bisa memberdayakan baik secara ekonomi maupun juga secara mentalitas. Mungkin itu saja. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk para panelis, para narasumber. Terima kasih banyak juga untuk para hadirin dengan pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf, tidak semuanya bisa terjawab hari ini. Masih ada sesi kedua dan juga masih ada sesi hari Rabu. Silakan untuk mendaftar, untuk ikut terus terlibat dalam diskusi yang menantang, bukan menyenangkan, menantang sebetulnya. Dan
untuk panitia juga barangkali nanti akan disebarkan setelah selesai semua sesi. Kita foto dulu. Kenapa? Oh Kita iya, foto nanti. dulu. Sebelum, bentar. Sebelum itu, apalagi tuh jadi lupa. Oh, untuk materi nanti akan dibagikan dan mungkin juga akan dibuatkan grup WhatsApp mungkin ya, jika memungkinkan oleh panitia. Terakhir, mari kita sesi foto bersama. Oleh siapa nih? Oleh panitia mungkin ya? Mas, Mbak Admin, monggo. Monggo Siapa yang motret? dinyalakan videonya untuk semua peserta dan panelis. Kami persilakan. Siapa Aku yang yang ambil motret? foto. Aku yang moto. Bentar ya, Bu Dewi. bentar. Oke, siap. Sudah ya? Ini 1, 2, 3. Bentar dulu ya. Sabar. Terus, ini ada berapa sih ininya? Ini ada 100-an lebih partisipan. Ada berapa lembar 10. maksudnya? Jadi mestinya kalau satu lembar 10, Mana 10 dia? kali, Kok Bu. nggak ada next? Enggak berlembar-lembar, Kamu di situ cuma aja. satu. Oh, di situ Kan aja. 1 kok. Iya, Oh, cuma satu. satu. Cepat fotonya, Rek. Udah. Sudah selesai. selesai. Satu. Terima kasih Aku banyak, turun, aku. Mbak Evelyn. Terima kasih, Mbak Mbak Dewi, aku Eva, zoom. Mbak Purni, Prof. Toto. Udah. Tak gedein, tak Mbak zoom. Dewi. Dewi, Udah. ono Iya, lo, Mbak. bener. Masih kamu udah ada. Lah itu ada penampakan di belakangnya Mbak Puni. Oh, Ya Allah. Bapak pendiri. Itu di belakang napak nggak tuh kakinya? Ada Mbak Kung, Mbak Puni. Ada. Iya. Ada Mbak Kung, ada yang bapak. Oke. Makasih ya Prof. Toto. Banyak. Ya. Sekali lagi terima kasih Masih sayang banyak. teriak-teriak masih. Terima kasih Mas Abrori, makasih Mbak Dewi, makasih Mas semuanya, Toto. Mbak Puni, makasih. Nuwun, sami-sami sampai Prof. ketemu Toto, lagi ya. matur Kang nuwun, Prof. Teten, Toto. Kang Teten. Iya, Jam 2 ikut makasih. ya. Yang kedua, iya. yang Ya, kedua. aku ikut aku Hari nanti Rabu, ikut dengerin. lagi. Ya. Yuk, assalamualaikum semuanya. Sam. Iya, Mbak Eva, waalaikumsalam, terima kasih. Baik, secara resmi kita tutup. Tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang masih mau ngobrol, Istirahat dulu, Prof. istirahat dulu ya. Tinggal Oke. berapa itu pesertanya? Nanti kan ada lagi, Prof. Linknya beda ya, Prof. Oh, linknya beda ya. Ah, iya. Tadi itu mau mengusulkan sebetulnya kan Pak Menteri bilang 5 komponen biaya untuk membangun koperasi tadi kan besar-besar itu biayanya kan. Nah, itu 5 itu akan terpenuhi belum tentu Pak Menteri masih jadi menteri. Yang nomor 5 saya ingat apa coba? Membangun resi gudang. Gimana kita punya 150 lebih resi gudang aja belum jalan. Nah, konkretnya begini sajalah. Cobalah Kobeta menunjuk orang, memanage 1 resi gudang biar jalan. Nah, Jawa Tengah itu Gusdin ada 14 resi gudang yang jalan cuma 3. Grobogan, apa itu namanya di Kulon Progo, Kulon Progo. Jawa Tengah itu enggak Kulon Progo ya, Jawa Tengah itu mana ya? Lah satunya lagi itu Kebumen. Yang lain itu enggak jalan. Nah, kalau ada kita yang siap mengelola, pegang 1, udah konkret itu koperasi bisa menampung panen petani saat harganya hancur. 2 bulan berikutnya harganya sudah pulih baru dijual. Harus belajar khusus, Prof. Kuliah 1 semester. Iya, PR khusus itu resi gudang itu. Iya. Karena resi gudang itu bagus di atas kertas, tapi entah bagaimana nggak berjalan. Betul. Kan aneh kan? Iya, itu kan top down dari Menteri Perdagangan. Ya itulah. Dan besar dananya. Maksudnya kalau kita
mau ikut. Saya kok merasa bahwa di satu titik mestinya Kobeta akan berurusan dengan model resi gudang. Nah, Pasti betul. begitu. Iya. Cuman mungkin nanti, maksudnya gini, nanti biar secara alami kita kegeret ke situ gitu, Prof. Karena kalau Iya, kita iya. khusus, berarti kan kita mesti, ya kan, mesti khusus gitu. Dan masih, seakan-akan masih belum terkoneksi dengan apa yang kita kerjakan sekarang kan. Tapi kalau nanti, dan saya rasa itu nggak terlalu lama, karena memang mekanisme besi gudang itu yang dimungkinkan untuk menghidupkan produksi. Kan itu ada di produsen kan. Besi gudang kan ada di Iya, produsen. ada di nempel Nempel di produsen. produsen. Jadi bahwa itu menjadi semacam apa istilahnya jaring pengaman bagi Iya. produsen, ya kan, bagian dari jaring pengaman itu kan terkait langsung dengan keamanannya kita nih kalau kita ada di rantai tengah kan. Iya. Jadi pasti. Jadi e-commerce jangan menyentuh ke petani, e-commerce menyentuhnya resi gudang benar. aja. Iya, benar juga. Iya. Beli Selamat siang. Nyoman, apa kabar? Terima kasih. Bagus sekali tadi. Pak Menterinya semangat. Gimana? Pak Menterinya semangat sampai susah berhentiin. Ya, itu yang saya lihat ya, kekuatan kita kan melihat ke Cina ya. Bagaimana mereka menguasai ekonomi dunia. Itu yang saya, karena mereka dengan tepat sekali mampu memanfaatkan kelebihan dia, yaitu kelebihan penduduk kan, untuk menguatkan produksi mereka. Sedangkan kita masih bingung nih apa yang dikuatin. Padahal kita ada di daerah tropis yang ada sinar matahari sepanjang tahun. Kemudian tanah kita tanah vulkanik yang suburnya luar biasa gitu loh. Nah sekarang sedangkan kita bingung nih kemana harus menguatkan. Kan sebenarnya kuatin saja produksi dengan biaya murah sebenarnya kita bisa. Itu yang focusing ke sana. Kemudian untuk menekan HPP, biaya produksi itu harus ada. Yang saya lihat selama ini adalah distribusi resiko dalam rantai produksi pangan itu tidak berkeadilan, di mana kalau on farm itu kan tinggi sekali resikonya, hama, terus cuaca, terus macam-macam lah. Sedangkan yang hulunya hulu, pupuk, bibit dan benih itu risikonya sangat minim gitu loh. Nah, kalau itu bisa dikuasai didorong untuk bisa dikuatkan koperasi-koperasi itu untuk bergerak di sana, untuk mengadakan pupuk, bibit dan benih yang murah kepada anggotanya, ya HPP turun dong otomatis gitu. Nah kemudian lingkungan sebagai pendukung utama dari produksi di on farm kan, itu juga harus penegakan hukum untuk kelestarian lingkungan itu harus memang benar-benar luar biasa. Karena kalau kita berproduksi dengan air permukaan yang murah, kalau sekarang kita pakai energi nyedot air untuk bertani itu kan konyol itu. Sedangkan air permukaan dikasih korporat untuk jual sebagai air kemasan. Hutan-hutan kita biarin dibabat, kan? Kan kita membunuh diri sendiri itu. Nah coba kalau itu dikuatin, kemudian HPP kita turunkan, koperasi dikuatkan untuk mampu melakukan R&D dan produksi pupuk yang berkualitas dengan harga yang murah. Itu waduh, saya maaf teman-teman semua, saya bingung kadang mikirnya itu. Kalau kita dorong ke sana kebijakan, kemudian aplikasi di lapangan kita dorong ke sana, waduh, saya sedang sekarang meneliti dengan petani dan anggota koperasi itu bagaimana melakukan tumpang sari antara komoditi industri dengan komoditi pangan.
Sehingga komoditi pangan itu disubsidi oleh komoditi industri. Dan ini luar biasa, saya lihat potensi luar biasa sekali. Bisa pangan itu bisa nol, Mbak Dewi. Pangan sehat Ya. itu bisa dijual murah sekali nanti. Itu sampai bingung petani gimana saya ngitung HPP gitu dia bilang. Soalnya olah lahan sudah masuk ke tanaman industri. Ini sudah tumpang sari, apalagi kita bisa kalau ada lebah sampai itu bisa 9 strata sampai ke Bitcoin kita bisa masukkan ke sana. Petani sejahtera, Mbak. Ya silakan teman-teman. Siapa yang punya apa namanya otoritas untuk itu? Nggak tahu Untuk kita air murah tadi itu. Air murah kan sebenarnya pemerintah daerah itu lindungi hutannya. Kemudian jangan keluarin izin untuk nyedot air di atas bagi air kemasan. Itu kan sekarang banyak konflik itu tentang air. Banyak konflik tentang air, hutan dibabat, sedangkan hutan itu adalah sumber dari konservasi air kan. Iya. Kembalikan fungsi hutan ke sumber konservasi sebagai konservasi air, kemudian air di atas tidak boleh diambil, itu nanti dipakai pertanian yang organik, di bawah baru nanti didistil untuk air gini gitu loh. Apalagi air pump nanti ambil di atas kan, penduduk semakin banyak, kita ambil air pump di atas,